Di logo kita itu Ayu-nya itu ada bold pink-nya. Gitu. Karena punya arti khusus. Kemudian dari pertemuan-pertemuan itu kami melihat dari sekian banyak pendampingan itu ternyata perempuan korban kekerasan itu bukan cuma butuh bantuan hukum. Kita mengkondisikan agar lingkungannya itu, lingkungan kami bekerja itu aman, karena kan mitra-mitranya ini kebanyakan adalah perempuan kepala keluarga, single parent gitu. Ada pelatihan facial, cream bath, lulur spa, itu juga ada ekansim, sudah dilakukan semuanya. Kita mengajak semua perempuan, khususnya di Jember, untuk andil di acara kami mengadakan beauty class. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Kim Info Oreng Tegal Gede. Dan hari ini adalah podcast Ngukus, ngobrol khusus. Nah, hari ini podcast Ngukus, kita kedatangan tamu yang sangat luar biasa sekali. Nah, ini sebelum kita buka acara di segmen hari ini, saya mewakili Kim Info Oreng Tegal Gede mengucapkan minal izin wal faizin. Nah, kalau kita ngobrolin tentang perempuan ya, kita sangat luar biasa sekali. Ada permasalahan-permasalahan di sana yang mungkin teman-teman yang ada di belakang kamera ini, gimana sih caranya perempuan itu bisa mandiri, perempuan itu bisa berdaya. Lah, tamu kali ini kita kedatangan dari Mengayu. Ayo nih, kalau boleh kenalan dulu ini dari yang paling ujung, nanti yang kedua, ketiga, keempat. Saya dikelilingi wanita-wanita cantik ini, perempuan-perempuan ya, Pak. Monggo, silahkan. Iya, perkenalkan saya Rizani Srina, biasanya dipanggil Ina. Saya founder dan CEO Mengayu Indonesia. CEO Mengayu Indonesia. Yang berikutnya, saya Alfianda Mariawati, mitra Mengayu dari Talangsari ya rumahnya. Oh ya. Oke. Yang berikutnya, Saya Angger, mitra dari Mengayu. Rumah saya di Perumahan Bumi Tegal Besar. Oh, Bumi Tegal Besar. Oke. Yang berikutnya, ini aja. Insya Allah aman. Oke, halo, saya Bella, saya admin dari Mengayu. Oh, admin dari Dari Mengayu. Mengayu. Wah, ini luar biasa. Mbak Ina, Ibu Alfi, Mbak Angger, dan Mbak Bella. Ini luar biasa sekali. Nah, ini teman-teman yang ada di belakang ini, kita dari teman-teman Kim, mohon maaf sebelumnya ya. Ini mic-nya baru 2 ini. Nah, ini mungkin ada bantuan dan sponsorship. Dari teman-teman yang ada di belakang ini, monggo lah. Silakan, support. Nah, ini kita ngobrolin tentang Mengayu ini. Ini namanya sangat unik sekali ini ya, Pak ya. Ini ngobrol dulu dengan foundernya ini, dengan CEO-nya. Mengayu. Kalau Mengayu itu kan istilahnya kayak istilah Jawa banget ya. Iya. Mengayu. Lah ini kenapa kok ngambil nama Mengayu dan sebenarnya Mengayu ini apa? Oke, silakan dicerita sedikit. Terima kasih Mas Arif. Wah, sorry ya. Dari Kim. Kenapa sih namanya Mengayu? Jadi Iya. Mengayu kan diambil dari bahasa Jawa, Betul. artinya menjadi cantik. Menjadi Sebenarnya kalau di logo kita itu Ayu-nya itu ada bold pink-nya. Gitu. Karena punya arti khusus. Oh ya. Jadi tahun 2015 sampai 2018 saya kuliah di Fakultas Hukum di Jember. Nah, kemudian saya aktif di lembaga perempuan sama lembaga bantuan hukum. Oke. Nah, di sana saya tuh sering bertemu dengan korban kekerasan dan pelaku kejahatan lainnya ya. Kemudian tahun 2019-nya itu ketemu Ayu. Jadi dia itu teman saya mengalami kekerasan dalam pacaran, kemudian kehamilan di luar pernikahan, akhirnya mencoba melakukan aborsi dan bunuh diri gitu. Karena kesulitan dia ya. Kemudian di kehamilan 8 bulannya Ayu itu bisa bertemu dengan orang tua asuh, alhamdulillahnya. Dan dari sana mereka membuat perjanjian bahwa anak kandung Ayu itu boleh memilih tinggal dengan siapa ketika usianya sudah 17 tahun. Jadi dari sana
selain ketemu kasus Ayu, di Indonesia sendiri kan kasus kekerasan seksual itu sangat tinggi. Menurut data dari Komnas Perempuan bahkan ada 2000-an, dan ini kasus gunung es ya, hanya terlihat ujungnya aja. Nah, gitu. Kemudian dari pertemuan-pertemuan itu kami melihat dari sekian banyak pendampingan itu, ternyata perempuan korban kekerasan itu bukan cuma butuh bantuan hukum. Tapi juga butuh bantuan secara ekonomi maupun secara psikologi. Makanya kami memberikan solusi Mengayu Indonesia. Jadi kalau di Mengayu sendiri kami memberikan pelatihan kerja, kemudian pelatihan untuk gimana caranya perempuan korban kekerasan itu pasca persidangan itu mereka itu bisa kembali percaya diri, kembali mandiri secara ekonomi, bisa settle gitu ya. Iya, jadi nggak bergantung sama orang lain terus gitu. Betul. Apalagi kalau kondisinya kekerasannya terus berulang, jadi harus lepas gitu. Dan di Mengayu sendiri sebenarnya kondisi traumatisnya itu ukurannya mungkin sudah bisa berkomunikasi sama orang lain ya. Kan ada banyak korban kekerasan tuh yang sulit menutup diri, kurang percaya diri. Jadi kalau di Mengayu itu udah traumanya udah bisa ngobrol sama orang, jadi kita kasih pelatihan public speaking gimana caranya mereka berani buat ketemu orang lain gitu. Terus diberi pelatihan kerja agar mereka itu punya skill. Jadi ketika kami memberikan pelatihannya tuh salon, jadi pelatihannya krimbat, facial, kemudian massage gitu. Terus dari sana setelah pelatihan mereka bisa ketemu konsumen, jadi mereka bisa cerita, terus saling menguatkan. Dari sana juga akhirnya bisa meningkatkan penghasilan mereka. Terus juga kalau ibu-ibu perempuan kepala keluarga itu kan nggak mungkin mikirin dirinya sendiri gitu. Betul. Pasti buat kehidupannya, buat anak-anaknya, bahkan mungkin keluarganya juga gitu. Mereka taking care of family gitu ya. Terus kita juga akhirnya fleksibel sistem bisnisnya, jadi nggak, karena bukan murni bisnis, jadi sebutannya bisnis sosial, makanya kita punya jam-jam kerja sendiri. Jadi kalau misalnya perusahaan biasa itu kan 9 to 5 gitu, dari jam 9 dari jam 9 sampai jam 5 gitu ya. Tapi kalau di kita nggak bisa kayak gitu, jadi jam 7, jam 8 punya waktu ibu-ibu untuk ngantar anaknya sekolah, kemudian nanti baru bisa di atas jam 9 sampai jam 11, 12 tuh bekerja di Mengayu. Kemudian jam 12 atau sampai jam 3 tuh ibu-ibu yang jemput anak-anaknya. Terus baru bisa kerja lagi di Mengayu. Jadi kita punya fleksibilitas waktu gitu. Cuman ya itu ibu-ibunya mengikuti ibu-ibunya ya. Kalau terus tiap bulan kita juga punya jadwal buat saling ngobrol, sharing. Mungkin kita ketemu konsumen yang kurang menyenangkan gitu. Apa sih jalan keluarnya gitu. Nah, kalau Mengayu sendiri itu sebenarnya lembaga bantuan hukum atau lembaga pelatihan untuk perempuan-perempuan yang mengalami kekerasan itu tadi, merasa kurang percaya diri sehingga butuh dilatih melalui pelatihan-pelatihan yang sudah disusun sama Mengayu, atau Mengayu itu sebenarnya salon karena tadi berbasis bisnis juga ya, dari 9 to 5 itu tadi, atau seperti apa sebenarnya Mengayu sendiri itu? Mungkin tadi udah disebutin sama Mas Arief ya, soal NGO gitu ya. Sebenarnya kita nyebutnya bisnis sosial enterprise. Di dunia itu sudah dikenal, tapi di Indonesia itu lebih ke yayasan gitu. Jadi kita berarti ini sudah diyayasakan ya, menjadi yayasan gitu atau mau menuju ke sana? Iya, on process gitu. On process lah. Ini luar biasa sekali dari Mbak Ina penjelasannya tentang Mengayu. Nah, ini saya boleh bergeser sedikit ke Ibu Alfi. Nah, tentang pelatihan sendiri, itu tadi kan Mengayu ya, itu kan mempercantik diri atau membuat ayu. Dari sisi pelatihan itu sendiri, apa Mengayu dari teman-teman atau bekerja sama dengan mungkin pihak ketiga, entah itu kemarin nanti kita ngobrol tentang Wardah dengan Mbak Bella, atau mungkin terbatas hanya satu produk saja, satu merek saja, atau seperti apa itu? Kita terbuka ya untuk bekerja sama dengan siapapun juga.
asalkan sesuai dengan dengan tagline-nya mengayu, kemudian juga sesuai juga dengan bisnis, cocok dengan bisnis mengayu. Seperti misalkan kita sudah pernah bekerja sama dengan Nuves, kemudian dengan produk Wardah, dengan Latulip. Nah, jadi ada banyak, dan juga ada juga kita sedang juga mengembangkan dengan produk-produk kecantikan atau treatment dengan menggunakan ekoenzim gitu ya. Jadi ekoenzim itu memang salah satu produk unggulan dari mengayu itu. Iya betul. Jadi kita mungkin satu-satunya ya yang mengembangkan produk kecantikan yang treatment, maksudnya dengan menggunakan produk turunan dari ekoenzim. Ekoenzim itu merupakan fermentasi dari kulit buah dan sayuran. Jadi oleh orang lain itu dianggap sampah, tetapi oleh kita itu dibuat menjadi ekoenzim dan kemudian dikembangkan menjadi produk-produk seperti pembersih wajah, kemudian peeling ya untuk mengangkat sel-sel mati, kemudian juga moisturizer untuk pelembab gitu. Jadi bagi yang sudah usia di atas 50 itu sangat cocok ya, sangat cocok. Kemudian bagi yang juga sering bepergian, seperti misalkan bagi bapak-bapak atau mas-mas yang sering ini ya, yang keluar. Nah itu ternyata juga cocok gitu. Sudah kita coba dan juga produk masker, kita mengembangkan produk-produk masker itu. Nah, mengayu sendiri ini tidak hanya terbatas untuk customer perempuan saja, gitu. Iya. Customer laki-laki juga boleh. Iya, asalkan lingkungannya aman. Jadi mengayu ini adalah usaha yang aman bagi perempuan. Jadi kita mengkondisikan agar lingkungannya itu, lingkungan kami bekerja itu aman, karena kan mitra-mitranya ini kebanyakan adalah perempuan kepala keluarga, single parent gitu. Jadi kalau misalkan kita ada event seperti beberapa kali event gitu ya, ini juga ternyata ada juga bapak-bapak atau aktivis-aktivis yang juga bergabung gitu ya di pelatihan-pelatihan kami. Nah itu mereka juga minta di treatment gitu, dan ternyata hasilnya ketika menggunakan produk-produk dari ekoenzim ini, turunan dari ekoenzim ini cocok bagi mereka gitu. Ngobrolin tentang pelatihan itu tadi, sebenarnya pelatihan sendiri ini misal dari teman-teman atau anggotanya mengayu sendiri, Bu, saya pengen pelatihan ini gitu, atau dari brand masuk, Bu ini kita ada pelatihan seperti ini, lalu ditawarkan ke teman-teman, atau modelnya seperti apa? Bisa dari kebutuhan kami, juga dari kebutuhan mitra gitu, juga kita membutuhkan pelatihan tertentu. Nah kemudian dari manajemen, dari founder dan juga manajemen mencarikan kerjasama ya dengan pihak ketiga gitu untuk meningkatkan itu. Nah kemudian juga sambil kita juga mengajak yang lain juga, karena kan ada juga yang gratis, ada juga yang berbayar. Kalau yang gratis ini biasanya ekoenzim itu ya bisa gratis atau minimum gitu ya. Ada juga yang mungkin mensponsori gitu ya, mensponsori dari pelatihan tersebut. Tadi ngobrolin tentang ekoenzim. Ekoenzim itu kan tadi disampaikan ini mungkin baru pertama kalinya. Lah ini idenya dari siapa ini kalau boleh tahu ini? Ya, kebetulan memang salah satu dari teman kami, dari salah satu mitra ini juga mengembangkan produk ekoenzim. Nah, kebetulan saya juga pengguna ekoenzim itu. Kemudian kok ternyata banyak sekali manfaatnya untuk saya.
Nah, kemudian dia bilang saya juga mengembangkan masker. Ayo kalau begitu kita coba uji coba gitu. Nah, ketika diuji coba, ketika diuji coba ekoenzim itu untuk pembersih, kemudian untuk peeling dan sebagainya, ternyata kok banyak yang cocok gitu. Termasuk saya sendiri juga kok ternyata ini kalau misalkan setelah di masker kemudian ditempelkan ke mata ini ada juga yang bilang ini mata saya dulu tadi nggak bisa loh membaca itu kok sekarang kok bisa ya membaca. Nah, seperti jadi ada beberapa manfaat khusus dari enzim dan juga produk turunannya. Ini saya agak tertarik dengan ekoenzim ini karena gini salah satunya kalau saya terbuka aja. Dari sekian kita kan selama beberapa tahun ini kan melihat ada banyak sekali produk kosmetik yang berkembang di luar sana, entah itu dari luar, dari dalam. Dan kalau kita ngomongin kosmetik, kita kan tentu berhubungan dengan bahan kimia gitu. Apalagi hati-hati dengan merkuri dan BPOM, aturannya sangat ketat sekali. Nah, ngomongin tentang ekoenzim itu tadi, bahannya kan dari dari alam sendiri gitu. Ya, dari kulit buah, sayuran, kemudian difermentasi dengan menggunakan molase. Tapi kalau fruit enzim itu buahnya sendiri kemudian difermentasi dengan menggunakan madu. Itu. Jadi bahannya alami. Jadi ada beberapa dari customer kita yang cocok menggunakan itu, tetapi juga ada juga yang suka juga menggunakan produk-produk tertentu, menggunakan brand-brand tertentu. Jadi kita fleksibel saja tergantung permintaannya. Berarti ada ekoenzim, ada fruit enzim. Berarti dua hal. Fruit enzim dari buah-buahan, ya. Tadi kita ngobrolin tentang mengayu, tentang pelatihan-pelatihannya yang sangat luar biasa sekali, dan salah satunya produk unggulannya dari mengayu itu tadi ekoenzim itu. Ekoenzim dan fruit enzim ya. Enzim lah. Kita coba bergeser ini kepada narasumber kita yang kedua. Yang ketiga. Nah, ini dengan Mbak Angger. Mbak Angger. Nah, ini bergabung dengan mengayu ini sudah berapa lama, dan mungkin sudah dapat apa aja ini? Saya dari mengayu. Iya. Setelah pelatihan salon. Dapat info, dapat kabar yaitu di WA. Gabungnya dulu. Gabungnya dulu dapat 1 tahun. 1 tahun. Ya. Oke. Itu dapat 1 tahun. Dapat 1 tahun. Itu bergabung karena apa? Apa diajak? Apa lihat media sosial gitu? Apa lihat TikTok mungkin? Kita viral di WA diajak sama. Diajak sama Miss Ina. Miss Ina. Oke. Dapat manfaat banyak. Itu gitu. Apa aja itu? Yang pertama, kita banyak teman. Banyak teman. Oh iya, itu betul. Okay. Banyak customer. Ada juga pelatihan kita. Berarti pelatihan dulu baru dapat customer kayaknya. Nah, ini basicnya itu sebenarnya memang suka atau mungkin sudah ada background di salon, atau backgroundnya seperti apa kok terus langsung kayaknya ini pelatihannya di mengayu cocok nih buat saya. Nah, itu seperti apa itu? Ini backgroundnya sudah di salon, Mas. Backgroundnya sudah di salon memang. Ya. Gitu. Backgroundnya di salon, terus ingin mengembangkan diri lewat mengayu. Saya selain punya sendiri sudah juga ikut mengayu, nambah ilmu juga. Nah, itu di mengayu itu kan tadi backgroundnya salon, dari awal salon, terus ikut mengayu. Itu sudah berapa pelatihan, dan mungkin apa saja yang sudah didapatkan, atau mungkin termasuk dari ekoenzim tadi sudah dicoba ke customer atau seperti apa? Ada pelatihan facial, cream bath, lulur spa, itu juga ada ekoenzim. Sudah dilakukan semuanya itu, Mas. Sudah dicoba semuanya. Dari customer sendiri gimana itu? Cocok, aku pengen beli lagi, atau penasaran, atau seperti apa itu? Mereka nyaman dan pengen lagi. Pengen lagi dan lagi. Gitu. Ini luar biasa sekali. Iya. Kita pengen nyoba lagi. Besok lagi ya, Mbak Angger. Insyaallah. Oke. Nah, kalau customer sendiri kan tadi ada salon, memang ada salon di rumah.
Itu lebih banyak yang apa namanya di salon atau Mbak Angger saya pengen treatment di rumah mungkin bisa atau seperti apa itu? Kita bisa dari rumah ke rumah. Oh, bisa dari rumah ke rumah. Ya, kita dapat kabar dari admin. Oh, gitu. Terus kita langsung ke rumahnya. Oh, berarti alurnya itu ya, ada dari admin, informasi baru ke teman-teman mengayu. Iya. Mitra. Oh, dari teman-teman mitra. Lah ini kalau boleh tahu nih, temennya sudah seberapa banyak nih di Mengayu sendiri yang memang pengen dan sudah ikut di treatment itu tadi, di salon itu tadi? 10, insya Allah 10. Insya Allah 10, yeah. Sudah ada teman-teman 10, berarti komunikasinya sudah banyak, lumayan alhamdulillah. Banyak, ya. Oke, ini luar biasa sekali Mbak Angger lah. Mungkin bagi yang ada di rumah ini, kenapa kok harus ikut Mengayu? Gitu? Harus treatment di Mengayu. Nah, satu harus treatment di Mengayu, yang kedua, ayo mungkin ibu-ibu atau perempuan-perempuan di sana yang ingin mengembangkan diri, ikut di Mengayu, gitu, ikut join di Mengayu, karena tidak hanya ini nih, apa itu namanya, bisa mengembangkan diri mandiri lewat pelatihan-pelatihannya, tetapi juga dapat ilmunya dan bisa gabung di Mengayu, ada temannya banyak, lalu istilahnya bisa berkolaborasi itu tadi dengan Mengayu. Itu mungkin bisa disampaikan. Pengalaman sendiri aja. Pengalaman pribadi saya, pribadi. Maaf. Ya, saya single parent. Nah, selain itu juga kita bisa nambah buat nambah teman, nambah income. Dapat income ya, juga. Gitu. Kemarin buat anak-anak. Oke. Lah ini kita ngobrolin tentang pelatihan, kita ngobrolin tentang pengembangan diri. Lah kita geser nih ke narasumber kita yang namanya Mbak Bella. Lah ini ada salah satu kegiatan Mengayu nih yang paling dekat ini di hari Minggu ya, Mbak Bella? Di hari Minggu. Di hari Minggu tanggal 21, tepatnya di hari Kartini, Kak. Di hari Kartini. Kok ditepake neng hari Kartini? Ya, kenapa ditepakno di hari Kartini itu dikarenakan kita kan kebanyakan Mengayu nih, kebanyakan perempuan-perempuan. Oh, perempuan-perempuan. Dan kita mengajak semua perempuan, khususnya di Jember, untuk andil di acara kami mengadakan beauty class. Terutama bareng Wardah. Karena kan kita udah selesai beauty class bareng yang lain nih. Sekarang kebetulan kerjasamanya dengan Wardah. Sekarang kerja barengnya sama Wardah. Oh gitu. Jadi buat perempuan-perempuan yang di sana itu monggo silahkan join di acara hari Minggu tanggal 21 di hari Kartini tepatnya. Dan mohon maaf untuk Pak Solikin, Pak Baskoro enggak boleh ikut ya. Untuk perempuan ya khusus ya. Karena temanya kan hari Kartini nih. Nanti kalau hari Kartono boleh lah ya. Jadi yang Kartono nggak ikut ya. Kartono nggak boleh ikut. Mungkin kalau ini ada Mengayu, di sana ada Mengganteng kali ya. Ya, yang ada di sana mengganggu. Nah, itu kerjanya Pak Baskoro itu memang. Lah, ini di Transmart ini acaranya apakah boleh misal kadang kan ini tadi diceritakan sama Mbak Ina, perempuan-perempuan yang merasa masih merasa inferior, kurang anu lah. Kalau mahasiswa kan ini sudah masuk nih. Ini mau join itu boleh apa enggak? Boleh banget. Tidak terbatas di usia. Tidak terbatas. Kita buka pendaftaran itu dari umur 17 ke atas sampai 60-an gitu. Oh, jadi ibu-ibu, kakak-kakak, bude-bude, nenek-nenek enggak? Nenek-nenek boleh, tapi kalau nggak bermasalah nggak apa-apa ikut. Oke. Jadi gitu ya. Ini ada biaya pendaftaran atau gratis? Ada. Oh ada. Karena berapa? Kita bekerja sama dengan brand. Mungkin kita ada biayanya itu 100.000 Kak. Biayanya 100.000. Tapi enggak karena ke 100.000 kemahalan. Dapat apa aja nih? Dapatnya banyak dong. Oh, dapatnya banyak dong. Salah satunya goodie bag dari produk Wardahnya sendiri. Nanti juga ada voucher treatment dari Mengayu. Ada potongannya. Jadi buat yang mau treatment harganya mahal, tenang aja. Nanti kan yang ikut-ikut itu bisa dapat potongan vouchernya gitu Kak.
Oh gitu. Nah, terus kita di sana spesialnya ada dokter spesialis kulitnya. Nanti dokter spesialis kulit. nanti kita itu bisa sebelum acara dimulai kita konsultasi. Bisa konsultasi langsung ke dokternya. Mungkin ada yang bermasalah. Ya, jadi narasumbernya yang untuk acara besok itu bukan kaleng-kaleng ya, memang luar biasa. Lagi. Iya. Kita ada dokter, didatangkan dokter spesialisnya juga dari produk Wardahnya itu. Oke, lah ini luar biasa sekali. Kalau nggak sampai kelewatan, wah rugi banget. Rugi banget. Yang ada di rumah 100.000 katanya kemahalan, ya enggak dong Kak. Ya. Kan kita kan juga karena kita juga ada dokternya juga. Benar. Itu terus kita juga dapat produknya, vouchernya, ada snack and drinknya juga, gitu Kak. Iya, itu luar biasa sekali karena kalau sekali ngafe paling 100.000 kurang ya. Kurang. Iya, ini beli minuman, makanan habis kayaknya. Kalau di sini dapatnya macam-macam. Dapat ilmu juga kan. Dapat ilmu juga, dapat komunitas kan gitu ngobrol gitu. Beauty class itu kan juga mengasah kita ya kan. Benar. Dari kan ada nih cewek-cewek, nggak semua cewek pinter make up Kak. Betul. Nah, jadi kan kita itu ngadakan pelatihan ini juga buat perempuan-perempuan yang baru belajar make up ini. Jadi nanti itu diajarin tata cara make up dari pembersihan, terus memakai brush itu kan, mengaplikatornya alat make up ke make upnya dengan baik dan benar. Iya, ada step-stepnya. Ada step by stepnya. Jadi nggak salah kan, ada kan orang bermake up asal-asal make up kan jemblok gitu loh Kak, gitu. Ini nanti di sana kita juga diajari step by stepnya sampai orang itu bisa percaya diri pada dirinya. Iya, luar biasa sekali. Ini ada program dari Mengayu di hari Minggu tanggal 21 tepat di hari Kartini. Wah, ini terakhir ini penutupan ini mungkin ada yang mau disampaikan kepada teman-teman yang ada di rumah nih. Dari mungkin Mbak Ina atau mungkin dari Bu Alfi atau monggo silakan siapa saja. Ya. Mungkin mau bagi-bagiin ya potongan harga buat orang Tegal Gede, Tegal Gede. Nanti langsung DM ke Instagram Mengayu ya, mengayu.id, @mengayu.id. Nanti kita kasih potongan harga dulu. Terus juga ini nggak terbatas usia, semua boleh ikut. Jadi kapan lagi ya kita kumpul bareng, terus belajar makeup bareng dari paling basic. Jadi yang benar-benar nggak bisa makeup tuh ini cocok banget buat kalian gitu loh, karena ini berguna buat kita di masa depan ya, mungkin nanti ngelamar kerja atau kita mau punya hobi tertentu atau punya keahlian baru, ini cocok buat kalian ya, buat para perempuan mungkin itu ya. Ini luar biasa sekali. Dan jangan lupa aku review lagi ya di hari Minggu tanggal 21, jangan sampai kelewatan acaranya Mengayu. Lalu ada voucher. Nah, ini yang luar biasa, monggo silakan dimanfaatkan. Ada salonnya juga ya. Di mana? Di Muktisari. Di Muktisari. Tepatnya di mana? Perumahan Muktisari Blok 7. Perumahan Muktisari di Blok 7. Nah, untuk ini nanti ada di bawah ya. Sana aja di bawah. Kalau nggak ada nanti tagih aja di Mas April ya. Nah, kalau untuk CP-nya ini untuk kegiatan tanggal 21 hari Minggu. Bisa WA admin. Bisa admin. Di Mbak Bella ya? Boleh. Boleh. Di sini ada di bawahnya ada. Oh iya. Ada ke Instagramnya Mengayu. Instagramnya Mengayu gitu ya. @mengayu.id. @mengayu.id Instagramnya. Yang ada centang birunya ya. Yang ada centang birunya. Oke. Terima kasih atas kedatangannya. Dan mungkin itu, mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.